Halo, selamat malam teman-teman semua. Seperti biasa ya, di Trimega Market Talk kita akan bahas mengenai market, fundamental, teknikal. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan ya. Kita akan coba bahas. Basically, marketnya ini kan sebenarnya sepi ya, lumayan sepi lah beberapa hari, semingguan, 1-2 minggu terakhir ya. Jadi mungkin banyak yang bingung ini marketnya apakah saham-saham Konglo ini sudah selesai. Terus ditambah lagi kan, mungkin kalau teman-teman ingat waktu pas minggu lalu itu ada announcement dari MSCI ya. Jadi just to recap, market ini kan sebenarnya sejak dari minggu lalu pas yang turun itu kan sebenarnya udah pick up teman-teman, udah rebound. Jadi market turun dalam itu pas hari Senin ya, Senin minggu lalu. Selasa itu masih agak turun, terus habis itu kan udah mulai agak rebound lah ya, karena ketolong dari sentimen laporan keuangan dan juga beberapa saham-saham Konglo ini kan udah mulai rebound ya teman-teman. Ya jadi mungkin kalau teman-teman, saya rasa teman-teman pasti udah banyak yang aware, tapi kalau mungkin ada yang belum ya. Jadi minggu lalu ini kan MSCI keluarin statement bahwa dia ini belum ketok palu ya teman-teman. Jadi sebenarnya MSCI ini bukan bilang oke, kita akan merubah, tapi dia kayak membuka ruang untuk meminta feedback dari market participants, atau ya intinya dia nanya pendapat lah dari para market participants, dari para fund managers, dari mungkin dari insurance dan lain sebagainya. Dia meminta pendapat kalau misalnya perhitungan dari free float untuk suatu saham itu caranya dirubah. Ya, jadi misalnya company A ini ada pemegang sahamnya itu adalah korporasi, misalnya ada PT A, PT B yang punya saham company emiten A, itu nanti kalau nggak dihitung sebagai free float gimana ya. Jadi kenapa free float ini cukup krusial ya teman-teman, karena kalau MSCI itu kan untuk biar suatu saham bisa masuk MSCI, yang dihitung itu adalah free float market cap. Jadi kalau suatu saham misalnya market capnya itu 1000 T ya, terus free floatnya cuma 5%, ya berarti cuma 5% dari 1000 itu tadi teman-teman. Nah makanya sebenarnya kalau kita lihat semakin gede market cap ya, itu sebenarnya semakin positif untuk suatu emiten ya, semakin gampang lah dia untuk masuk ke suatu indeks misalnya MSCI. Nah ini makanya nanti kan MSCI rebalancing itu minggu ini teman-teman, ingat ya catatannya, 5 November, berarti di kita itu di Kamis dini hari ya teman-teman. Kita akan tahu untuk MSCI rebalancing saham apa yang masuk. Itulah kenapa kayak semakin gede free float suatu saham itu semakin gede chance-nya untuk masuk ke MSCI. Ya makanya jadi market waktu itu sempat heboh loh, kalau misalnya corporate gak dihitung susah dong kalau yang dihitung cuma individu. Padahal kan banyak emiten-emiten yang memang corporate-nya ini corporate beneran yang pegang sahamnya gitu. Masa kayak BNI kalau misalnya ada korporasi A atau korporat B yang pegang saham BNI gak dihitung sebagai free float. Nah padahal mungkin itulah corporate ini misalnya adalah investor-investor asing yang memegang saham suatu emiten tersebut. Makanya kan agak susah teman-teman untuk justify, oh ya ini corporate A, ini tuh corporate bohong-bohongan, corporate B ini corporate yang beneran. Bagaimana cara ngebedainnya kan? Ya, jadi saya rasa ini kan lagi ngumpulin feedback dari market participants sampai dengan nanti bulan Januari ya. Saya rasa sih ini harusnya tidak di-approve ya teman-teman. Karena kalau sampai di-approve, sampai perhitungan free floatnya ini dirubah, ini akan merugikan gak cuman saham-saham konglomerasi tapi saham-saham lain. Karena yang saya bilang tadi, banyak emiten-emiten, even big caps, blue chips, itu banyak yang pemegang sahamnya adalah korporasi. Nah jadi kalau gitu saham apa nih yang berpotensi masuk, pasti yang nanya gitu kan.
Kalau dari harga sekarang yang udah kemungkinan besar masuk itu BRMS ya teman-teman. Brand ini masih ada kemungkinan masuk, enggak. Tapi brand ini sebenarnya kan di harga sekarang itu pakai perhitungan free float yang cuma 5% teman-teman. Di free float 5% aja udah bisa masuk, apalagi kalau ternyata pakai data free float yang dari KSE yang 13 atau 14%, ya itu masuk lah harusnya si brand. Ya cuman itu yang lagi ditunggu oleh market, makanya kalau kita lihat kenapa market kita likuiditasnya berkurang nih semingguan terakhir ini teman-teman. Kalau brand ini berhasil masuk, ya nantinya ini akan menjadi sentimen positif bagi saham-saham konglomerasi lainnya teman-teman. Saham-saham konglo yang mau itu grup PP atau non grup PP, kalau ngeliat brand ini ternyata masih berhasil masuk, berarti masih ada chance nih teman-teman. Ditambah lagi kalau brand berarti bisa masuk, ini kan dia akan dapat inflow sekitar 6 T-an ya. Itu kan bisa dipakai untuk saham-saham grup Barito lain yang belum masuk ke MSCI ya. Misalnya ada Petro, ini kan masih di small cap ya teman-teman, atau even CDA ya teman-teman. And kalau teman-teman perhatiin saham-saham konglo ini kayak saham-saham PP ini kan laporan keuangannya udah pada rilis, dan laporan keuangannya rata-rata kalau teman-teman lihat itu bagus. Laporan keuangan teman-teman bandingin aja grup-grup PP laporan keuangan kuartal 3-nya itu lumayan. Memang kalau dibandingin kuartal kedua pasti turun, karena kalau kuartal kedua kemarin itu kan ada akuisisi ya, ada one off, yang mau itu Petro, mau itu dari Cuan ya, BRPT, TPIA, Cuan enggak, sorry. Ya BRPT pasti kan karena kebawa dari TPIA-nya teman-teman. Tapi kuartal ketiga ini laporan keuangannya pada oke. Ya jadi mulai menunjukkan bahwa laporan keuangan ini udah mulai kelihatan nih teman-teman. TPIA ini kan sudah dikomunikasikan dari sebelum-sebelumnya dengan dia ada corporate action, akuisisi Ester lah, nanti mau akuisisi Saffron lah, inilah itulah. Ini akan mendorong laporan keuangannya. Jadi kalau laporan keuangannya membaik, ya orang ini akan makin aware teman-teman. Oh ternyata ini bukan cuman masuk indeks doang nih, laporan keuangannya juga oke. Jadi ini sangat positif sebenarnya untuk jadi sentimen buat saham-saham konglo. Oke, kita akan masuk ke technical seperti biasa ya. Ya, ini technicalnya IHSG seperti biasa. Ini kalau teman-teman lihat ya, ini kalau teman-teman lihat, ini untuk IHSG. Ini tuh IHSG kan sebenarnya dia masih uptrend teman-teman ya. Meskipun sempat turun, tapi dia ini masih uptrend. Nih, dia ini masih uptrend. Dan ini kalau teman-teman lihat dari MA20-nya, tuh, masih uptrend sebenarnya teman-teman. Ya, jadi IHSG ini pas koreksi pun dia berhenti di MA50, habis itu rebound. Koreksi dekat di MA50, habis itu rebound lagi teman-teman. Jadi sebenarnya IHSG ini belum patah dari tren ya. Kita lihat masih pergerakannya juga masih menarik. Terus kan banyak yang nanya, kalau gitu saham-saham konglo gimana trennya ini? Ya kita akan coba liatin satu-satu ya. Kita liatin dari saham kongloan PP dulu. Nih, ini kalau teman-teman lihat ya, ini kan dia menguat nih. Ini dia pergerakannya pas dia koreksi dekat MA-nya mantul. Ini dekat MA-nya juga mantul. Ini sekarang udah berhasil break dari MA20-nya lagi. Brand ini hari ini menguat karena kan ada asingnya juga net buy. Nah, karena asing net buy di brand hari ini, market ini berspekulasi teman-teman. Asing ini, wah jangan-jangan asing ini udah expect atau tahu brand ini bakal masuk nih ke MSCI. Ya, makanya hari ini asing net buy, PP-PPN yang lain juga ikut naik. Karena pada expect brand ini bisa masuk MSCI di nanti tanggal 5 di Kamis dini hari. Makanya ini kalau teman-teman lihat Petro ini juga naik ya. Petro ini sebenarnya dari PP-PPN semua teknikalnya paling cakep. Dia koreksi pun itu dia nggak break dari supportnya teman-teman. Di sini mantul, koreksi di sini juga mantul. Jadi mantulnya itu dia di dekat area-area supportnya ini.
di 5.900-an. Cakep banget sebenarnya ya kalau kita lihat dari Petro. Terus dari itu selain PTRO, ini BRPT. Kalau kita lihat untuk BRPT ini juga cukup oke ya, selama dia nggak break area ini 3.100 lah, 3.100an dia nggak break, ini masih cukup oke teman-teman untuk BRPT. Yang menarik lagi ya kalau kita lihat ya BRMS ini kan most likely udah akan masuk MSCI, jadi no surprise. Kalaupun masuk, saya rasa orang juga banyak yang udah nge-pricing-in kan itu ya, udah price in, oh BRMS ini masuk MSCI ya udah gitu. Tapi ini dia akan ada gap, dan gapnya ini udah berhasil ditutup ya, jadi saya rasa kalau ada koreksi-koreksi dikit juga masih wajar. IMPC laporan keuangannya juga oke ya teman-teman. Ya kita ngomongin laporan keuangan sedikit, jadi laporan keuangannya kan udah pada dirilis. Rata-rata memang laporan keuangannya ini pada kurang oke, tapi ada beberapa sektor yang bagus yang menunjukkan perbaikan, dan market itu nggak expect sebenarnya teman-teman. Ya kita akan bahas ya itu nanti. Tapi anyway, IMPC ini laporan keuangannya cukup oke. Ini kalau teman-teman lihat ya, dan dia ini sebenarnya kan ini koreksinya pun ini kan nggak patah dari tren teman-teman. Ya, jadi koreksinya ini masih oke lah. Laporan keuangan yang oke itu adalah salah satunya sektor rokok teman-teman. Sektor rokok ini laporan keuangannya oke ya. Kalau MSP ini kan udah dekat resisten ya. Tapi worth to note ya kayak HMSP Gudang Garam ini teman-teman bisa lakukan buy on weakness. Kenapa? Karena menarik kalau saya lihat ya. Jadi di kuartal ketiga kemarin ini kan udah pada menunjukkan ternyata ada perbaikan ya, ada perbaikan kinerja teman-teman, dimana ternyata kan kalau kita lihat mau itu HMSP, Gudang Garam, laporan keuangannya itu kuartal 3 ini kan semua di atas ekspektasi konsensus. Jadi nggak ada yang expect lah kalau laporan keuangan mereka ini bisa sebagus itu ya. Jadi Gudang Garam, HMSP ini menarik. Ini memang kan belum patah tren ya, belum ada koreksi, hari ini baru koreksi. Kalau ada koreksi lagi, ini teman-teman bisa lakukan buy on weakness. Kenapa? Menurut saya ini menarik ya untuk rokok-rokokan itu. Karena kalau kita lihat kuartal ketiga itu kan cuman baru perbaikan kinerja, belum ada stimulus ya, juga cukai ini juga belum ada perubahan. Rokok-rokok ilegal ini juga masih diberantas ya teman-teman. Ya, jadi kalau kita lihat memang kuartal keempat itu ada kemungkinan akan membaik lagi. Dimana kuartal keempat, kalau teman-teman tahu, di kuartal keempat itu ada nanti stimulus teman-teman. Stimulus dari pemerintah ini kan akan memberikan stimulus sebesar 90T ya, BLT ya, ada BLT juga di situ. Dimana ini stimulus terbesar sejak COVID sebenarnya dalam satu kuartal. Dimana kalau teman-teman ingat ya, orang dapat stimulus, dapat duit, itu salah satu yang dibelanjain ya rokok. Ya makanya itu bisa jadi sentimen positif untuk sektor rokok nanti di kuartal keempat. Ditambah lagi kalau nanti di tahun depan ini kan kita lihat kalau untuk rokok-rokokan ini kan Pak Purbaya bilang nggak ada kenaikan cukai. Ya nggak ada kenaikan cukai, itu yang sangat positif lah untuk sektor rokok. Jadi tadi yang menarik ya, Gudang Garam dan HMSP untuk sektor rokok. Tadi kayaknya ada yang nanya SCMA ini kalau kita lihat ya sentimen positifnya SCMA mau MTEK ya atau Bukalapak itu ya nanti sebenarnya ya lebih ke buka atau si MTEK. SCMA ini sebenarnya ngikut aja. Ya, tapi sebenarnya kalau teman-teman lihat teknikalnya, ya teknikalnya cukup oke lah. Ini kan dia bergerak menguat. Bentar nih, aduh, mouse-nya agak. Ini
Ini kan dia sebenarnya kan pas dia bergerak menguat, ini deket ada supportnya kan, dekat MA-nya dia rebound. Terus ternyata pas MA20-nya jebol, dia masih bertahan di MA50. Jadi ini masih ada chance untuk bergerak menguat sebenarnya SMA ini. Ditambah lagi nanti kan kita lihat kalau MTech-nya sih, ya MTech juga mirip-mirip ini teknikalnya teman-teman. Ini kan sekarang lagi di dekat-dekat MA50. Sentimennya apa ya, nanti Superbank IPO. Toba ini laporan keuangannya jelek. Sebenarnya concernnya itu bukan cuma laporan keuangan. Pas dia keluarin statement, dia nggak ikut tender untuk PLTS ya, pembangkit listrik tenaga sampah. Sebenarnya itu agak make sense, karena ya satu, ya pasti kan takut untuk nanti ada konflik of interest ya teman-teman. Ya kan kita tahu miliknya Toba, grupnya siapa, dan Antara juga siapa. Ya jadi mereka decided untuk gak ikut lah. Ya jadi kalau kita lihat sentimennya untuk Toba sekarang lagi belum ada yang terlalu menarik. Jadi menurut saya ya teman-teman gak usah buru-buru masuk dulu lah kalau untuk di Toba, nanti aja. Ini kan sebenarnya udah jebol, kemarin stop lossnya kita juga call untuk cut loss ya di Toba. Next stop lossnya di sini. Di 705 itu di sini. Ini stop lossnya Toba, teman-teman. Tapi kalau untuk mau entry sekarang ntar aja lah. Kita lihat ini sebenarnya. Kalau di area-area sini dekat-dekat 705 ini dia bisa berhasil rebound, ya kalau teman-teman mau spekulasi boleh dekat-dekat sini, dekat-dekat 705. SSIA. Antam Adaro. Ya, Adaro cukup menarik, nanti kita bahas. SSIA dulu. Ini SSIA ya. Ini kalau kita lihat SSIA ini sebenarnya kan dia agak koreksi tapi belum patah dari trennya lah. Ya teman-teman untuk SSIA. SSIA hari ini agak rebound ya. Iya agak rebound. Habis SSIA tadi ada yang nanya Antam sama Adaro. Antam ini harga emasnya kan udah mulai agak diem lah, stabil. Antam ini dia juga mulai sideways teman-teman. MBMA cukup oke ya teman-teman. MBMA ini kalau kita lihat cukup oke. Ini kan ya PGO habis ini. Nih MBMA ini kalau kita lihat dia kan rebound, pas koreksi pun dia bertahan di MA50-nya sebenarnya teman-teman. Jadi masih cukup oke lah ini untuk MBMA. PGO PGEO ini hari ini kan agak kempes lagi ya. Sebenarnya ini kan kalau teman-teman lihat nih, ini area supportnya nih, dekat-dekat 1290 ya. Dia tiap kali agak bergeraknya pas koreksi pun kan masih di dekat-dekat sini. Toba tadi kan udah barusan. Ini dekat-dekat sini. Jadi ini masih diambang-ambang sebenarnya. Kalau teman-teman baru mau entry, ini kan sebenarnya dia di dekat-dekat MA-nya ini belum berhasil break. Entar aja, nunggu pas ini kan MA 20, 50, 100-nya ini kan dekat. Kita tunggu break lah di kisaran di atas 1350, 1400. Kalau ini bisa berhasil break, nah di situ teman-teman baru menurut saya bisa mulai entry.